Kali ini akan menyampaikan materi manajemen musik kreasi. Berikut ini adalah pembahasan tentang manajemen musik kreasi. Apabila akan menyelenggarakan pertunjukan musik atau pergelaran musik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu seperti berikut. Nah, dalam pergelaran seni itu ada perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Untuk perencanaan yaitu ada menentukan tema, menentukan rencana, menyusun program, menentukan tempat, membentuk organisasi, dan menyusun kepanitiaan. Pada persiapan ada pemilihan materi dan pelatihan materi. Kemudian di pelaksanaan ada pergelaran karya seni. Kita bahas satu persatu. Pertama yaitu perencanaan pergelaran. Perencanaan merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan. Selain merupakan langkah awal bagi suatu kegiatan, juga merupakan bentuk pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai acuan juga sebagai titik tolak pelaksanaannya. Dalam perencanaan, untuk menjadi perencanaan yang baik tidak akan lepas dari unsur-unsur. 1. Tujuan yang akan dicapai. 2. Alasan melakukan kegiatan. 3. Waktu pelaksanaan kegiatan. Dan keempat, media atau alat yang digunakan. Nah, dalam perencanaan pergelaran yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menentukan tema pergelaran, kemudian menentukan rencana kegiatan, yang ketiga menyusun program pergelaran, keempat menentukan tempat pergelaran, 5. Membentuk organisasi, dan terakhir adalah menyusun kepanitiaan. Kita lakukan yang pertama yaitu menentukan tema pergelaran musik. Sebelum tema ditentukan, terlebih dahulu harus menentukan tujuan pertunjukan musik, di mana isi dari pergelaran itu akan menampilkan hasil karya kamu atau hanya dalam rangka kegiatan lain. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari tema pertunjukan musik di sekolah, seperti berikut ya. Yang pertama yaitu perlombaan, festival, atau kontes. Contoh tema yang kedua bisa diambil dari konser musik ensemble, festival gamelan, orkes simfoni, dan big band. Tema yang ketiga yaitu paduan suara, vokal grup, layoutan suara, kor, rampak sekar, mamaos, tembang, dan anggana sekar. Dan yang keempat yaitu bisa diambil dari kontes musik, baik itu dangdut maupun pop. Setelah menentukan tema, kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu menentukan rencana kegiatan. Sebelum melangkah pada penyusunan program pertunjukan musik, terlebih dahulu harus dapat menyelesaikan tahapan kegiatan berikut. Yang pertama adalah tahapan-tahapan yang dipersiapkan, seperti ada 3, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pertunjukan musik, penganalisaan terhadap data yang telah dikumpulkan, dan menyeleksi data-data yang telah disiapkan. Tahapan yang kedua adalah tahapan-tahapan penyusunan. Dalam tahapan penyusunan ini ada perumusan dari tujuan yang telah disepakati dan alat atau media serta metode yang akan digunakan. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun program pertunjukan musik. Dalam penyusunan program pertunjukan musik diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan kegiatan yang akan ditampilkan. Tahapan yang keempat, menentukan tempat pertunjukan musik. Tempat pertunjukan musik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu pertunjukan musik di dalam kelas, pertunjukan musik di sekolah, dan pertunjukan musik di luar sekolah atau umum. Pertunjukan musik terbuka seperti berikut.
Pertunjukan musik ini dilakukan di tempat yang lebih luas dengan jumlah penonton tidak terbatas, seperti lapangan olahraga dan alun-alun. Di tempat seperti ini, penataan panggung lebih leluasa, namun penjagaan harus sangat ketat karena keributan sangat mungkin terjadi. Yang berikut adalah pertunjukan musik tertutup. Pertunjukan musik di tempat tertutup adalah kebalikan dari pertunjukan musik di tempat terbuka. Seperti penataan panggung sangat terbatas, penontonnya juga terbatas, namun juga dalam segi keamanan tidak perlu terlalu ketat. Beberapa contoh panggung yang dapat dipergunakan untuk pertunjukan musik adalah seperti berikut. Yang pertama adalah panggung prosenium. Panggung prosenium ialah suatu bentuk tempat pentas yang hanya dapat dilihat oleh penonton dari satu arah atau satu sisi. Bentuk ini dibatasi oleh penyekat yang memisahkan tempat untuk penonton dan menempatkan lantai panggung lebih tinggi dari tempat penonton. Ada beberapa keuntungan lain dari bentuk panggung prosenium, yaitu seperti berikut ini. Pengaturan tempat duduk bagi penonton mudah kita atur, mudah keluar masuk bagi penonton. Konsentrasi penonton akan tertuju pada satu arah. Namun panggung prosenium juga memiliki kekurangan, yaitu seperti berikut. Komunikasi antara penonton dan yang ditonton akan terasa sulit karena adanya jarak antara tempat pentas dan tempat penonton. Penonton yang ada di bagian belakang kurang jelas melihat ke arah yang ditonton. Bentuk panggung berikutnya yaitu bentuk pertunjukan musik setengah arena. Adalah bentuk panggung di mana penonton dapat melihat tontonannya dari tiga arah. Keuntungan dari tempat pertunjukan musik setengah arena adalah seperti berikut. Terjadinya komunikasi antara penonton dan yang ditonton. Panggung akan kelihatan, sehingga liku-liku dari dekorasi tempat pentas akan terlihat lebih jelas. Blocking dapat terlihat oleh penonton. Kerugiannya dari tempat pertunjukan musik setengah lingkaran antara lain sebagai berikut. Kadang-kadang konsentrasi dari pemain terganggu karena jarak yang terlalu dekat dengan penonton. Kemudian pengaturan dekorasi juga agak sedikit sulit. Panggung yang ketiga yaitu tempat pertunjukan musik bentuk arena. Bentuk ini memerlukan tempat yang luas. Penonton dapat melihat tontonannya dari 4 penjuru. Adapun keuntungan dan kerugiannya sama dengan pertunjukan musik setengah arena. Sekian dan terima kasih.